Halo, assalamualaikum. Kalau kamu ngelihat settingnya sama persis dengan video TWS earphone lainnya, Flybuds NC, ya karena memang ini syutingnya barengan sekaligus biar efisien aja ya waktunya sama effortnya juga. Ini adalah TWS earphone juga dari Hafid dan dikirim sama Banggood. Jadi kalau kamu kangen Banggood, sama saya juga, kangen Hafid sama saya juga. Biasanya memang saya dikirim Hafid itu dari Banggood, tapi sebetulnya Hafid ini sudah banyak dijual di Indonesia juga ya. Tapi biasanya belum yang varian atau tipe terbaru. Dan ini adalah Hafid apa ya? Saya harus cek dulu deh kayaknya. Hafid i99. Oke, kita akan cek dulu harganya di Banggood Hafid i99. Ini dia harganya Rp339.000. Nggak tahu. Oke, shippingnya 60.000 ya. Jadi ini udah termasuk dengan biaya cukai biasanya 60.000 itu. Berarti total harga yang harus dikeluarkan adalah 400.000 ya buat sebuah TWS earphone dari Hafid seperti ini. Kalau ngelihat dari highlight fiturnya sih ini menjanjikan ya, tapi nanti kita akan coba langsung. Sekarang kita buka dulu boxnya. Ini di lakban seperti ini. Teng teng teng. Oh, di dalamnya ada lagi. Nih dia. Hafid i99 Bilateral True Wireless Stereo Headset. Bilateral berarti connect-nya 2 langsung. Kita akan coba nanti delay-nya. Ini touch sensor, ini apa maksudnya, dan ini apa, karena bahasa Cina semua, saya susah menjelaskannya pemirsa. Tapi ini yang pasti Bluetooth-nya 5.0. Inputnya untuk charging 5 volt 1 ampere, distance-nya atau jaraknya 10 meter seperti biasa. Dan tidak ada keterangan tentang kodeknya ya. Kita akan buka aja dulu lah. Ya, ini dia isi di dalam paket penjualannya. Kardusnya tipis banget. Kabelnya sudah USB Type-C, mantap. Lalu ada ear tips tambahan 2 pasang. Lalu ini adalah apa ini? Kok dikasih wadah lagi? Oh, isinya kitab-kitaban. Ngapain pakai yang gituan ya? Nah, ini ada manualnya yang harus dibaca. Saya pengen tahu aja buat pairing sama buat oke. Bahasa Cina semua. Susah dong ya. Saya nggak ini. Sebetulnya kalau mau sih bisa pakai Google Lens ya. Buat translate, cuma sayanya males. Nanti kita coba langsung aja. Sensornya, di touch sensornya, responnya seperti apa. Ya, ini dia charging case-nya. Ringan. Ini nggak ada earbuds-nya. Earbuds-nya masih di luar. Tapi harus dibilang, ini plastiknya tidak terasa solid. L di kiri, R di kanan. Di sisi depan ada 4 buah lampu indikator. Di sisi bawah ada ini ya, port USB Type-C. Dan saya ngerasa ini rada mirip dengan yang Lenovo punya kemarin. Oke, ya ini dia. Si earbuds-nya juga mirip-mirip. Di situ ada mikrofonnya, 1. Di bawah ada 2 port untuk magnetic charging. 2 pin ya, bukan 2 port, sorry. Lalu di sini ada penanda R-nya dan ear tips-nya lentur banget. Cukup tipis, tidak kerasa murahan. Cuma memang ini kerasanya ringan banget. Semoga masih ada baterainya. Tutup. Oke, ada 3. Ya, lampu indikatornya menyala 3 barusan. Dan habis isi di dalam paket penjualannya. Sekarang saatnya kita menimbang-nimbang apakah bersalah atau tidak. Enggak. Kita akan timbang beratnya total dengan charging case-nya adalah 43,5 gram. Makanya terasa ringan ya. Kemudian satu buah earbuds-nya saja itu adalah 3,7 gram. Ringan banget. Dan charging case-nya doang adalah 35,9 gram. Ya, makanya kerasnya ringan banget memang ya. Sekarang kita pairing dulu buat ngecek kodeknya. Ada apa saja yang disupport. Hafid i99 sudah muncul. Pairing, ya oke. Pair. Satu kali saja pairnya. Dan kodeknya hanya SBC ya. Tidak ada kodek apa-apa lagi. Tidak ada ESI di situ. Kita akan coba di kuping kalau begitu. Oke. Tangkainya pendek. Cuma segini doang. Sampai ke ujung daun telinga saja. Kurang bawah lagi ya, kurang panjang. Tapi fittingnya enak. Ya, nggak akan gampang lepas ini. Sekarang kita tes suaranya dulu ya. A few moments later. Oke, di sini saya mau jelasin dulu.
ternyata lagi dapat yang kurang enak ya. Ternyata sebelah kanan ini mati si earphone-nya. Jadi saya dengerin dari tadi kok sebelah kiri doang. Udah dicoba masukin cas dulu, nggak berubah. Yang kanan ini mati. Jadi mungkinan dapat yang cacat. Untuk suara pada lumayan loh ini. Kalau terlepas dari cuma sebelah dengerinnya ya. Bassnya warm, bumi. Walaupun powernya rada kurang ya dibandingkan earphone yang sebelumnya udah saya coba. Bassnya ini, bukan bassnya, powernya yang rada adem, rada anyep powernya, padahal udah volumenya full tuh. Kemudian juga treble-nya lumayan kerasa, tapi nggak terlalu ngecering juga. Vokalnya kerasa banget gaungnya, walaupun masih tetap suaranya lumayan clear ya. Kemudian untuk virtualisasi saya nggak bisa cek ya, karena cuma kiri doang yang nyala, yang kiri yang nyala, yang kanan mati. Harusnya sih lumayan, soalnya tadi di kiri kedengarannya udah rada ada jarak, tapi karena saya nggak bisa dengerin yang kanan, jadi saya nggak akan bahas soal virtualisasi sama sound staging di sini. Kalau delay, tadi saya dengerin video yang sama Flybuds NC, videonya Malvin, udah on point. Kemudian main game juga, nah ini main game juga kerasa delaynya minim ya. Jadi tadi saya coba masuk ke air, berenang, keluar masuk, itu paling delaynya setengah langkah aja, atau paling gede 1 langkah. Kemudian masuk ke ruangan, buka tutup pintu juga kerasa on point ya, nggak lambat, nggak telat suara si pintunya. Hanya sayang memang karena mainnya cuma pakai sebelah. Tadi saya nggak bisa nebak musuh datang dari mana, padahal udah lumayan banyak killnya, udah dapat itu juga ya, supply yang warna biru merah itu apa sih namanya, drop crate, dapat crate yang biru merah, dapat senjata bagus, tapi ya susah kalau misalkan cuma dengerin sebelah doang. Padahal delaynya bagus loh. Jadi overall penilaiannya di sini rada terganggu gara-gara mati sebelah. Saya berusaha tadi buat nyalain lagi, ngecas dan lain-lain, tapi nggak berhasil. Kemudian saya sempat mikir nggak usah bikin videonya aja kan cacat sebelah. Tapi sayang juga karena mungkin kalau yang lain yang beli bisa jadi dapatnya yang bener ya. Pokoknya kalau misalkan ada masalah, ada apa-apa, komplain aja ke Banggoodnya nanti. Kemudian yang saya suka adalah sebetulnya ininya, kontrolnya, touch sensornya ini bisa di slide. Jadi buat next song, ini sebelah aja itu bisa di slide ke bawah, dari atas ke bawah itu akan next. Kemudian kalau slide-nya dari bawah ke atas itu buat preview song. Jadinya intuitif banget touch controlnya. Play dan pause dengan 2 tap ya. Jadi bukan 1. Ini juga saya suka. Jadi nggak ada resiko, nggak sengaja kesentuh jadi play dan pause. Tapi nggak sengaja ke slide masih bisa sih. Kemudian juga buat voice assistant itu triple tap ya, 3 kali tap dia nanti ngeluarin Bixby nih. Saya akan kasih contoh. Muncul Bixby. Kalau di smartphone lain voice assistantnya Google mungkin ya. Buat harganya sebetulnya lumayan bagus ini, intuitif, fiturnya delaynya minim banget juga, karakter suaranya bisa masuk kemana-mana, walaupun gaung terasa ya di vokal, bassnya kerasa ada, warm tapi nggak nonjok banget karena ini powernya kurang di volume terkencang pun, atau mungkin bisa jadi dari efek karena saya cuma dengerin sebelah ya. Kemudian virtualisasi, maaf saya nggak bisa ngasih penilaian, stagingnya juga, tapi buat nonton video udah on point, dan suaranya enak buat nonton video ya, nggak terlalu ngebass gimana-gimana itu, jadi nggak banyak berubah suara si hostnya. Cuma sayang gara-gara mati sebelah jadinya saya bisa pakai. Nggak bisa dijual lagi juga ya di secondan murah jadinya. But overall buat level harganya 339.000, 400.000 lah sama ongkir, udah termasuk custom, bea cukai, masih oke. Harganya ini masih oke ya. Cuma memang powernya yang kurang. Sisanya bagus. Karakternya bisa masuk kemana-mana, delaynya minim. Touch sensornya intuitif, kemudian buat nonton video juga udah on point, dan suaranya bagus buat nonton video. Cuma disayangkan saya dapatnya yang cacat aja, sebelah mati yang kanan ya. So, itu dia Hafid i99 dari Banggood. Link pembeliannya akan saya sertakan di deskripsi video ini ya. Jangan lupa kalau ada apa-apa komplainnya ke Banggood, karena biasanya mereka ngasih solusi yang lumayan oke. Ya, termasuk refund ataupun apalah. Ada kok, saya pernah ngalamin dulu barang ketani bea cukai lama di refund akhirnya sama Banggood. Bener, nggak karena barangnya dikasih, ini pengalaman aja cerita ya. Banggood itu termasuk salah satu yang customer service-nya dengerin kok kalau misalkan kita komplain dengan baik. Pakai bahasa Inggris tentunya ya di sana ya.
Dia punya sih dulu staff yang bisa bahasa Indonesia, orang Cina yang kuliahnya di Jogja, tapi kayaknya udah keluar deh. Dulu yang sering kontak-kontak itu malah. Kalau sekarang pakai bahasa Inggris lagi, namanya Jenny, bukan Jenny Blackpink, Jenny Banggood. Ya, pokoknya gitu aja. Semoga video ini sedikit banyak membayar kekangenan teman-teman sama barang-barang Banggood. Ada satu lagi barang Banggood yang menarik dari Blitzwolf, bukan smartwatch, bukan earphone, pokoknya menarik karena bahkan tipe barang seperti ini belum pernah dibahas di channel saya sebelumnya. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru nanti. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.